Kinan mengerutkan wajahnya kesakitan. Vania mengenakan sepasang sepatu hak setinggi 8 cm. Dikombinasikan dengan kekuatan Vania, tumit tajamnya hampir menembus perut Kinan. Kinan merasakan sakit yang berlipat ganda, tetesan keringat menetes ke lantai. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia bahkan mengangkat kepalanya dan menatap Vania dengan penuh tantangan. Vania melihat lubang kegelapan tak berujung di mata Kinan. Ada rasa dingin yang memancar dari mereka. Itu membuatnya semakin marah. Itu membuatnya lebih bertekad untuk menghancurkan Kinan. Vania menangkap tongkat polisi dari sudut matanya. Dia meraihnya dan mengayunkannya tepat di kepala Kinan. Tepat pada saat itu, pintu ditendang terbuka. Hentikan. Kenzo yang melihat apa yang dilakukan Vania, bergegas masuk dan menjatuhkannya. Vania dikirim terbang ke dinding dan dia melihat bintang di depan matanya. Semua orang berhenti. Apa yang terjadi di sini? Kepala polisi yang masuk setelah Kenzo memindai ruangan dan bertanya dengan otoritas. Ketika kedua polisi itu melihat serbuan orang yang tiba-tiba, terutama kepala polisi, wajah mereka langsung berubah. Mereka melepaskan Kinan dan mengambil posisi berdiri yang jauh darinya. Tanpa para pria yang menahannya, tubuh Kinan yang lemah ambruk ke lantai. "Nona Kinan," untungnya Kenzo menangkapnya di udara dan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kinan menenangkan napasnya, berjuang ke posisi berdiri dengan bantuan Kenzo dan menjawab dengan ketenangan yang meluap-luap, "Aku baik-baik saja." Namun, baik Vania maupun Sarah merasa semuanya tidak baik-baik saja bagi mereka. Dengan begitu banyak saksi tambahan, rencana mereka harus berubah. "Senang sekali kalian ada di sini." Kinan menuduh kami tanpa dasar, menyebabkan kerusakan besar pada Bramasta Corps. "Segera kunci dia." "Kami, Bramasta Corps, akan menggunakan semua yang kami miliki untuk menuntutnya atas pencemaran nama baik." Tepat ketika dia selesai berbicara, sebuah tamparan mendarat tepat di pipinya. Vania tercengang, dia merasakan wajahnya mendesis. Memegang sisi wajahnya yang ditampar, Vania menatap Kinan dengan bingung. "Kamu, beraninya kamu meletakkan tanganmu di atasku, aku akan membunuhmu." Vania mencakar Kinan dengan gila-gilaan, tetapi Kinan menangkap lengannya yang menggapai-gapai dan mendorongnya dengan keras. Vania jatuh ke lantai, pergelangan kakinya terkilir karena dia memakai sepatu hak yang terlalu tinggi. Dia berteriak kesakitan. "Vania," Sarah bergegas untuk membantu putrinya, bertanya dengan sangat hati-hati, "Putriku sayang, apakah kamu baik-baik saja?" "Ma, aku ingin membunuhnya. Aku harus membunuhnya." Vania berjuang untuk berdiri, tetapi karena rasa sakit yang menusuk dari pergelangan kakinya, dia terus tergelincir dalam pelukan Sarah. Kepala polisi melihat sesuatu berjalan ke selatan, jadi dia menghentikan mereka dengan teriakan yang menggelegar, "Ini kantor polisi, siapapun yang keluar dari barisan selanjutnya akan dihukum." "Apakah kamu tidak melihat bagaimana wanita itu menyakiti putriku? Kamu akan membiarkannya pergi begitu saja?" Sarah memekik seperti wanita gila. "Bagaimana dengan hal-hal yang kalian lakukan pada Nona Kinan?" Ketua menegur dengan keras. Agar adil, kepala polisi sebenarnya tidak berpihak pada Kinan. Lagi pula, dialah yang membiarkan anak buahnya memperlakukan Kinan seperti mereka. Oleh karena itu, dia hampir merobek celananya. Ketika Kenzo muncul di kantornya, dia tidak berharap Vano mengirim anak buahnya untuk menyelamatkan Kinan dan menekannya untuk membiarkannya pergi. Dia tidak menyangka CEO Fanny akan sangat menghargai wanita tanpa nama ini. Jika sesuatu terjadi pada Kinan, hari-harinya sebagai kepala polisi akan dihitung. Namun, Vania dan Sarah tidak tahu apa-apa tentang kekhawatiran kepala polisi. Mereka mengira seluruh kantor polisi masih di bawah komando mereka. Vania akhirnya berdiri tegak. Dengan setiap ons energi terakhirnya, dia datang ke Kinan. Dia tidak akan menerima penghinaan ini dengan berbaring. Kinan melihat itu datang dan dengan gesit menyingkir. Vania kehilangan jejaknya dan meluncur ke lantai. "Vania," Sarah berlari ke sisi putrinya, wajahnya seputih seperai. "Apakah tidak ada yang mendengarku? Kamu
Masuk ke sana dan pisahkan mereka. Borgol siapapun yang menolak untuk bekerja sama kepala memerintahkan. Ruangan itu akhirnya damai setelah polisi memisahkan dua pihak yang berseberangan. Vania sudah tenang saat itu. Dengan bantuan Sarah, dia berdiri dengan mantap. Tatapan yang dia lemparkan ke Kinan sangat beracun. Kinan, jika kamu ingin mati, baiklah, aku akan memastikan keinginanmu terpenuhi dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Berdiri di sana tidak melakukan apa-apa. Tangkap wanita murahan ini. Vania memelototi kepala polisi dengan tidak puas. Dia pikir mereka masih memiliki pegangan. Kepala polisi memutar matanya pada kepadatan wanita itu. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa angin sedang berubah? Dia menjawab dengan tenang, "Nyonya Vania, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Kinan telah menerima jaminan. Kami akan menyelidiki lebih lanjut mengenai pernyataannya yang diduga memfitnah. Tetapi sampai sekarang, Nona Kinan belum terbukti bersalah." Wajah Vania jatuh. "Apa katamu?" Kepala polisi mengulangi dirinya sendiri dan menambahkan sebagai penjelasan, "Tuan Vano telah membayar jaminan Nona Kinan, jadi dia sekarang bebas untuk pergi." Vania dan Sarah saling menatap Denkan kaget. "Apa? Vano membayar jaminan Kinan? Mereka telah bercerai selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kontak sejak itu. Mengapa dia tiba-tiba membantunya? Pasti ada kesalahan. Itu tidak mungkin. Meski begitu, dia tidak akan pergi dari sini hari ini. Dia sudah merusak reputasi kami, yang mengakibatkan kerusakan serius pada Brahmastha Corps, dan semua orang di sini melihat dia menyerangku. Jadi aku juga menuntutnya karena cedera dengan niat jahat. Jika kamu tidak menangkapnya, aku akan menuntut polisi karena tidak kompeten." Vania berkata dengan nada mengancam. "Tidak peduli siapa yang datang hari itu, dia akan membayarnya. Itu sempurna karena kami juga menuntutmu dan mamamu untuk cedera dengan niat jahat." Pengacara Edgar melangkah maju dan mengumumkan secara resmi, "Kami melihat bagaimana kalian semua di ruangan itu telah mengeroyok Nona Kinan ketika kami masuk. Setelah kami memeriksa cederanya, kami akan mengajukan tuntutan yang sesuai. Tidak seorang pun dari Anda di sini yang lolos dari hukuman. Omong-omong, mulai saat ini dan seterusnya, Nona Kinan adalah klien saya, jadi tolong hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan menentang klien saya. Anda dapat memanggil saya Tuan atau pengacara Edgar. Senang berkenalan." Ketika dia melihat pengacara Edgar, pengacara Randy yang dibawa Vania ingin minta diri. Pengacara Edgar adalah pengacara terbaik di kota ini. Dia tidak pernah kalah dalam kasus sebelumnya. Selanjutnya, pengacara Edgar memiliki reputasi yang baik dalam bisnis ini. Melawannya cukup banyak merupakan langkah bunuh diri karir. Pengacara Randy merasa penyesalan menggerogoti hatinya. Dia memilih kasus ini karena dia yakin dia akan menang. Itu uang mudah. Kinan terlalu miskin untuk menyewa pengacara yang baik. Namun, keberuntungan jelas tidak berpihak padanya. Sekarang, Kinan memiliki pengacara Edgar yang mewakilinya. Tidak mungkin mereka akan menang. Tentu saja, Vania dan Sarah tidak mengetahui semua ini. Sarah berkata dengan marah, "Siapa kamu hingga menuntut kami? Kamu hanya seorang pengacara kecil, jadi jangan terlalu sibuk atau kamu mungkin akan mati di selokan di suatu tempat." Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama pengacara Edgar secara terbuka diancam seperti itu. Dia terkekeh santai, menembakkan tatapan tajam ke Sarah dan menjawab, "Bagus sekali. Saya mengajukan tuntutan lain terhadap wanita tua ini karena mengancam keselamatan pribadi seorang pengacara. Jangan khawatir, Anda akan segera menerima surat pengacara itu." "Kamu," Sarah siap meledak tetapi Vania menghentikannya. "Ma, jangan katakan apa-apa lagi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.